dan fungsi dan kekontinuan. Ya. Tapi sebelumnya kita bahas dulu tentang fungsi kompleks, fungsi bilangan kompleks. Fungsi bilangan kompleks. Fungsi bilangan kompleks ini sama dengan fungsi bilangan real. Ya. Apa yang kalian pahami tentang fungsi bilangan real? Ya, itu juga di sini. Yang kalian pahami nantinya, misalkan definisi fungsi bilangan real, apa yang kalian ingat? Apa yang bisa mengasih masukan? Yang kalian ingat tentang definisi fungsi bilangan real? Ada? Kalau saya buat ini suatu himpunan A, ini himpunan B, kemudian ini X, maka X ini dipetakan oleh F, maka menghasilkan Y. Jadi ini disebut Y sama dengan F X. Kan gitu yang kalian lihat, ada yang pernah kalian baca bahwa fungsi bilangan real, ya, setiap anggota himpunan A, setiap anggota himpunan A dipetakan tepat satu kali ke anggota himpunan B. Yang memetakan adalah F, para pimpinan mesinnya. Maka fungsi itu dinotasikan seperti ini. Y sama dengan Fx. Ya. Jadi kalau pada bilangan kompleks sama juga seperti itu. Hanya nanti yang menjadi anggotanya adalah bilangan-bilangan kompleks. Oke. Kemudian pada bilangan real ada juga satu operasi fungsi bilangan kompleks. Ya. Yang keempat apa? Ada operasi bilangan real, ya. Fungsinya ada pengurangan perkalian sama pembagian. Yang kelima apa lagi? Ada nanti apa? Fungsi komposisi, ada fungsi inverse dan lain-lain. Itulah yang akan kita bahas pada fungsi bilangan kompleks. Ya. Jadi fungsi bilangan kompleks itu kita misalkan adalah sembarang, ya, sembarang S. S itu adalah himpunan bilangan kompleks. Ya, X itu adalah himpunan bilangan kompleks. Fungsi kompleks, fungsi bilangan kompleks F pada S, ya. Karena tadi S itu anggota himpunan bilangan kompleks. Itu adalah sama seperti kita definisinya. Suatu aturan, betul ya, aturan yang memetakan, yang memasangkan, itulah, yang mengalahkan. Nanti hasilnya menjadi pasangan terurut. Ini kan kalau ditulis X, Y, kan gitu kan? Itu yang kita lihat pada fungsi bilangan. Ini pun seperti itu, ya. Jadi suatu aturan yang memetakan, yang memasangkan, ya, memasang kan nilai Z. Z itu adalah anggota dari S, ya, ke katakan B. Dari di sini ke Y, gitu ya. Maka kalau fungsi bilangan kompleks itu dinotasikan menjadi B sama dengan F Z. B sama dengan F Z. Kalau di sini tadi Y sama dengan Fx, maka pada bilangan kompleks B sama dengan F Z. Kemudian
Kemudian pada fungsi bilangan field di sini ada tidak termuter apa? Ada domain, ya kan? Ada apa lagi? Ah? Apa? Ada? Ada range, ya. Jadi kalau domain dari F, karena ini fungsi F tadi, itu disebut apa? Domain dari fungsi, bukan fungsi, himpunan bilangan kompleks. Itu tadi yang S kita misalkan. Kemudian nanti ada range-nya, ya. Range itu yang menjadi pasangan turut tadi, yaitu Z, W, ya. Itu hasilnya yang mau kita tuliskan. Kalau saya tulis, misalkan ada contohnya. Contoh fungsinya FZ sama dengan 2Z dikurang 3. Maka dari sini domainnya adalah apa domainnya? Yang kalian lihat dari sini seperti bilangan derajat. Maka DF sama dengan Z, di mana Z anggota bilangan kompleks. Artinya semua Z memenuhi kira-kira ini. Kemudian kalau saya tulis Z sama dengan akar, katakan akar Z, ya, di mana Z itu harus lebih besar sama dengan 0. Jadi dari sini domain F-nya adalah apa? Z, di mana Z lebih besar sama dengan 0. Kemudian Z anggota Y. Saya buat satu lagi, FZ itu sama dengan katakan Z per 2 dikurang Z. Tapi ada syaratnya, Z itu tidak boleh sama dengan. Jadi domain S-nya itu adalah Z, di mana Z tidak boleh sama dengan. Kemudian Z itu anggota. Itu cara menentukan domain dari suatu fungsi bilangan kompleks. Selanjutnya, kalau saya misalkan ada suatu fungsi W sama dengan U ditambah IP, ya, maka dari sini fungsi F itu pada Z, ya, Z sama dengan saya tuliskan X ditambah Y. Maka FZ-nya itu menjadi seperti ini, U ditambah IP. Jadi F dari X ditambah Y itu sama dengan menjadi fungsi dalam X Y lah U itu, X, Y ditambah I P X, Y. Kalau nanti ada permasalahan seperti itu, disuruh kita mengubah fungsi itu menjadi fungsi dalam U dan fungsi dalam V. Nanti kita buat contohnya. Kemudian misalkan dia pada koordinat, ya, koordinat yang kemarin itu koordinat kutub. Apa koordinat kutub yang kelima? Bahwa Z sama dengan apa? Z sama dengan R I pangkat minus ya, pangkat I theta, atau R cos theta ditambah I R sin theta, ya. Maka untuk mencari fungsi pada koordinat kutub berarti menjadi FZ kita tulis, gitu ya. Maka sama dengan FZ Z-nya tadi R kali E pangkat I theta, berarti menjadi F kali R E pangkat minus
itu sama dengan W sama dengan U tambah I kali P. Berarti ini menjadi fungsi U dalam R dan theta ditambah I dikali fungsi P dalam R dan theta. Saya buat contohnya. Contoh. Tentukan nilai U dan P, ya, U dan P, kemudian nyatakan fungsi fz nya itu sama dengan katakan 2 dikurang I. Terus kemudian nyatakan lagi dalam fungsi bilangan koordinat jika fungsinya nomor 1 fz sama dengan misalkan z kuadrat dikurang 2z lah contoh. Yang kedua fz sama dengan katakan z pangkat 3 ditambah z kuadrat. Yang nomor 1 fz sama dengan z kuadrat dikurang 2z. Maka kita tentukan nilai U dan P-nya. Nilai U dan P pada fungsi f jika z-nya x tambah y, berarti ini dia, ya. Jadi kita ubah, kita cari dulu f, atau misalkan z sama dengan x ditambah y, gitu ya. Maka fz sama dengan f dari x ditambah y, gitu ya, sama dengan berarti menjadi x ditambah y kuadrat ditambah 2 bukan ditambah dikurang 2 kali x ditambah y sama dengan kita kuadratkan, berarti x kuadrat ditambah 2 I x y ditambah y kuadrat, ya kan? Kemudian dikurang 2 x dikurang 2 i y. Kita pisah yang i sama yang i, yang bilangan real satukan, berarti x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 2 x. Kemudian dikurang tambah ya, tambah I kali 2xy dikurang 2y. Jadi fungsi U-nya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 2x, gitu ya. Kemudian fungsi P-nya menjadi yang ini 2xy kurang 2y. Itulah nilai fungsi U dan P. Kemudian katakan fungsi itu dalam 2 dikurang I, ya. Kalau ditulis 2 kurang I berarti bilangan realnya berapa? Kalau 2 kurang I bilangan realnya berapa? Imajinernya minus, berarti U kalau saya tulis di sini 2, minus 1 bisa diterima pada fungsi f z. Z sama dengan 2 dikurang I, maka U menjadi 2, minus 1, maka sama dengan, atau kita tarik dulu f nya, bisa ya, f dari 2 dikurang I sama dengan, masukkan ke fungsi sana, berarti menjadi
2 dikurang I kuadrat dikurang 2Z sama dengan tidak-tidaknya menjadi 2 kurang I, berarti 4 dikurang 4I terus ditambah I kuadrat. Kenapa ditambah? Tambah I kuadrat. I kuadrat berapa? Berarti langsung aja dikurang 1, kemudian dikurang ditambah 2I. Berarti ini dengan ini habis, tinggal minus 2I. Tidak, kurang 4I, I kuadrat menjadi 1 minus 1 I. Kita cari U 2, minus 1 tadi ya. 2, minus 1 kita masukkan ke sini, berarti sama dengan, berarti menjadi 2 kuadrat ditambah minus 1 kuadrat dikurang 2 kali 2 sama dengan 4 ditambah 1 dikurang 4 sama dengan 1. Kemudian V 2, minus 1 sama dengan, berarti ke fungsi V 2 dikali minus 1 dikurang 2 kali minus 1 sama dengan minus 4 ditambah 2 sama dengan minus 2. Terus katakan katanya fungsi itu dalam koordinat kutub. Koordinat kutub tadi fungsinya adalah F apa? F sama dengan F dari R E pangkat I theta sama dengan, berarti menjadi apa? R E pangkat I theta kuadrat tidak dikurang 2 kali R E pangkat I theta sama dengan R kuadrat E pangkat 2 I theta gitu ya, dikurang 2 R E pangkat I theta sama dengan tadi R E pangkat I theta itu sama dengan ini R cos theta ditambah I R sin theta, berarti menjadi R kuadrat cos apa? 2 theta ditambah I R kuadrat dikali sin 2 theta, kemudian dikurang gitu ya, menjadi apa? 2 R cos theta dikurang, karena di sini kurang, berarti kurang tambah menjadi kurang gitu ya. 2 R ada I-nya, 2 I sinus theta, maka sama dengan satukan yang real kemudian yang imajiner, berarti menjadi R kuadrat kosinus 2 theta kemudian dikurang 2 R cos theta kemudian ditambah I buka kurung R kuadrat sinus 2 theta kemudian dikurang 2 sinus theta tutup. Itulah pada fungsi koordinat kutub. Kalau kita